Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai perencanaan pembangunan. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Tami Ciptawerdi dengan NIM 18170511116 sebagai moderator sekaligus penyaji pertama. Perkenalkan, nama saya Imade Gelgel Satria Negara, NIM 18170512000 sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Komanggus Ekatana Saptaulana, NIM 1278 sebagai penyaji. Adapun submateri yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu pengertian perencanaan pembangunan, yang kedua yaitu komponen utama, tujuan dan fungsi dari perencanaan pembangunan, yang ketiga yaitu jenis-jenis perencanaan pembangunan, yang keempat yaitu perencanaan pembangunan, yang kelima yaitu peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan, yang keenam yaitu tantangan pembangunan Indonesia ke depan, dan yang terakhir yaitu perencanaan pembangunan pada berbagai sektor. Nah, langsung saja kita mulai pada materi yang pertama, yaitu pengertian perencanaan pembangunan. Menurut beberapa para ahli, salah satunya itu Arthur, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu kumpulan kebijakan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Yang kedua, yaitu menurut Ching-an ML, yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan pada dasarnya pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh penguasa atau pemerintah pusat untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu pada waktu tertentu pula. Yang ketiga yaitu menurut Tadoro Michel, yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi adalah suatu upaya pemerintah secara sengaja untuk melakukan koordinasi pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat pertumbuhan dan beberapa variabel utama pembangunan perekonomian nasional. Selain menurut beberapa para ahli tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mendefinisikan perencanaan pembangunan di Indonesia yang dinyatakan pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat tingkat pusat maupun daerah. Nah, berdasarkan beberapa definisi dari perencanaan pembangunan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan tata cara usaha pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setelah mengetahui definisi dari perencanaan pembangunan, maka dapat dilihat dengan jelas komponen utama dari perencanaan pembangunan tersebut. Yang pertama yaitu usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan. Yang kedua yaitu mencakup periode jangka panjang, menengah, dan tahunan. Yang ketiga yaitu terkait dengan variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir yaitu memiliki suatu sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan Indonesia itu terdiri dari 5 pokok tujuan dan fungsi utama. Yang pertama yaitu mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua yaitu menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu, dan fungsi pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang ketiga itu menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan yang keempat itu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dan yang terakhir yaitu menjamin tercapainya pembangunan
sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perencanaan pembangunan. Setelah kita mengetahui pengertian definisi dan komponen utama serta tujuan fungsi dari perencanaan pembangunan, ada beberapa jenis perencanaan pembangunan yang dapat dilaksanakan. Yang pertama yaitu perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Nah, pada era Orde Baru, pembangunan jangka panjang mencakup angka waktu 25 tahun sebagaimana ditetapkan dalam garis-garis besar haluan negara. Dan sedangkan pada dewasa sekarang ini, rencana pembangunan jangka panjang baik nasional maupun daerah itu mencakup waktu 20 tahun. Yang kedua yaitu perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan presiden atau kepala daerahnya. Nah, di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah nasional maupun pemerintah daerah. Dan yang terakhir yaitu perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup waktu 1 tahun sehingga seringkali dinamakan sebagai rencana tahunan. Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu tahapan perencanaan pembangunan. Secara umum ada 4 tahapan rencana pembangunan. Yang pertama yaitu tahap penyusunan rencana. Dalam kegiatan ini, menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab Badan Perencanaan baik itu Bappenas untuk tingkat nasional dan Bapeda untuk tingkat daerah. Yang kedua yaitu tahapan penetapan rencana. Dalam kegiatan ini, rencana rancangan pembangunan yang telah diselesaikan baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang. Yang ketiga yaitu tahapan pengendalian pelaksanaan perencanaan. Dalam kegiatan ini, proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait dimulai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang tahapan yang terakhir yaitu tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Dalam kegiatan ini, setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, Badan Perencanaan masih mempunyai tanggung jawab yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kegiatan pembangunan tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Dalam hal ini ada 3 poin utama yang dilakukan pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu sebagai pengalokasian sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk pembangunan. Yang kedua yaitu penciptaan stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter, serta yang terakhir yaitu sebagai pendistribusi sumber daya. Baik, materi selanjutnya yaitu tantangan pembangunan Indonesia untuk ke depan. Ada 4 tantangan yang harus dihadapi Indonesia. Yang pertama yaitu otonomi daerah, yang kedua yaitu pergeseran orientasi pembangunan sebagai negara maritim, yang ketiga yaitu ancaman dan sekaligus peluang globalisasi, dan yang terakhir yaitu kondisi objektif akibat krisis ekonomi. Manfaat-manfaat yang dapat dirasakan dari globalisasi ekonomi antara lain, yang pertama yaitu spesialisasi produk yang didasarkan pada keunggulan absorb atau komparatif. Yang kedua yaitu potensi pasar yang besar bagi produk misal. Yang ketiga yaitu kerjasama pemasaran bagi hasil bumi dan tambang untuk memperkuat posisi tawar. Dan yang terakhir yaitu adanya pasar bersama untuk produk-produk ekspor yang sama ke pasar Asia Pasifik yang mencapai 70% pasar dunia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perencanaan pembangunan pada berbagai sektor. Nah, yang pertama seperti yang kalian bisa lihat di slide, yaitu adalah sektor ekonomi. Nah,
Sektor ekonomi, pembangunan ekonomi dalam 5 tahun ke depan diarahkan untuk dapat meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Nah, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut guna memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di slide, pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan. Yang pertama yaitu adalah sumber daya ekonomi, dan yang kedua yaitu adalah peningkatan nilai tambah ekonomi. Nah, yang kedua yaitu adalah mengurangi kesenjangan. Seperti yang bisa kalian lihat di slide, pembangunan wilayah dapat dilakukan melalui dua strategi utama. Yang pertama yaitu adalah strategi pertumbuhan, dan yang kedua yaitu adalah strategi pemerataan. Nah, strategi pertumbuhan adalah transformasi dan akselerasi pembangunan pulau dan kepulauan. Nah, fokus pembangunannya ada pada koridor penting di setiap pulau dan kepulauan yang dapat mendorong pertumbuhan secara signifikan dalam 5 tahun mendatang. Nah, adapun basis-basis perekonomian yang telah diidentifikasikan strategi pertumbuhan, yaitu yang pertama adalah pusat pengelolaan sumber daya alam, yang kedua adalah kawasan strategi pariwisata, dan yang ketiga adalah pusat pelayanan jasa termasuk metropolitan dan kota-kota baru pendukung metropolitan. Nah, itu adalah strategi pertumbuhan. Sedangkan strategi pemerataan disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak meninggalkan satupun kelompok masyarakat. Nah, fokus pembangunannya yaitu adalah dengan didekatannya sumber pertumbuhan yang dapat diberikan input untuk mengejar pertumbuhan di koridor terdekatnya. Nah, adapun pula basis-basis pemerataan yang telah diidentifikasikan. Yang pertama yaitu adalah daerah tertinggi, yang kedua yaitu adalah daerah transmigrasi, dan yang ketiga adalah kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai kawasan strategis kabupaten dan kawasan perbatasan. Nah, selanjutnya peningkatan SDM yang berkualitas. Seperti yang ada di slide di atas, pembangunan Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2024 ditunjukkan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adiktif, inovatif, terampil dan berkarakter. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk perhatian kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas. Nah, sektor yang keempat yaitu adalah pembangunan kebudayaan. Seperti yang bisa kalian lihat di slide, pembangunan kebudayaan merupakan gerakan kebudayaan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasikan pada kemajuan dan kemodernan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental, yaitu pada individu, keluarga, institusi sosial, masyarakat, sampai dengan lembaga-lembaga negara yang merupakan revolusi mental. Nah, revolusi mental terus dilanjutkan secara lebih holistik dan integratif yang bertumpu pada yang pertama yaitu adalah revolusi mental dalam sistem pendidikan dengan menerapkan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu adalah revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dengan membudayakan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas. Nah, yang ketiga yaitu adalah revolusi mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antar warga. Nah, yang kelima yaitu adalah memperkuat infrastruktur. Seperti yang bisa kalian lihat di slide, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pemilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Adapun beberapa hal yang masih memerlukan percepatan, yaitu yang pertama, pembangunan infrastruktur pergerakan ekonomi, yang kedua yaitu pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia, yang ketiga yaitu adalah pembangunan infrastruktur untuk menopang perkembangan berbagai kota seiring dengan urbanisasi di Indonesia. Baik, yang keenam yaitu adalah sosial budaya. Seperti yang ada di slide di atas, bidang perencanaan sosial budaya mempunyai tugas menyiapkan badan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan sumber daya manusia, pemerintahan, kesejahteraan sosial, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan sosial budaya.
Adapun fungsi bidang perencanaan pembangunan budaya yaitu yang pertama, menyusun program kerja di bidang perencanaan sosial budaya, yang kedua yaitu menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan sumber daya manusia, dan yang ketiga menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, yang keempat menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, yang kelima pengkoordinasian dan pembinaan teknis perencanaan sosial budaya, dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu adalah lingkungan hidup. Nah, seperti yang ada di slide di atas, pemerintah difokuskan berkomitmen untuk menjadikan lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama dalam menyusun program dan target di berbagai sektor pada periode 2020 sampai dengan 2024. Nah, berdasarkan pada hal tersebut, lingkungan yang diharapkan pada tahun 2025 yaitu yang pertama, kualitas lingkungan hidup akan meningkat sehingga optimal untuk mendukung kehidupan serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat, ditunjukkan dengan nilai indeks kualitas lingkungan hidup nasional mencapai rentang target 75,5 sampai dengan 79. Nah, yang kedua yaitu adalah penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK akan mencapai di atas 27% dan penurunan indeks emisi GRK mencapai 24%. Nah, di slide selanjutnya yaitu adalah beberapa kondisi yang diharapkan guna mendukung terwujudnya profil lingkungan hidup tahun 2025, yaitu yang pertama yaitu ditetapkannya tutupan hutang primer seluas 43 juta hektar serta total penutupan hutang nasional seluas 94 juta hektar. Nah, yang kedua yaitu adalah terlaksananya reforestasi seluas 2 juta hektar dan restorasi ekosistem gambut seluas 1,5 juta hektar. Nah, yang ketiga yaitu adalah timbunan sampah domestik berkurang sebesar 30% dan tingkat kebocoran sampah ke laut berkurang sehingga 70%. Nah, yang keempat yaitu adalah meningkatnya pemulihan tersebut lahan pasca tambang, lahan terkontaminasi limbah B3, lahan kritis, dan daerah aliran sungai. Dan yang kelima yaitu adalah meningkatnya kualitas habitat dan jumlah populasi terutama untuk spesies kunci, dilindungi dan terancam punah pada setiap wilayah ekoregion, seperti itu. Dan masih ada banyak lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai perencanaan pembangunan pada berbagai sektor. Demikian adalah beberapa hal mengenai perencanaan pembangunan yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, kami memohon maaf apabila di penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Nah, saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.